teman-teman, apa kabar semua? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan materi pada kesempatan kali ini adalah bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga pada suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi dalam satu periode selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan pendapatan nasional, biasanya juga dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat menghitung pendapatan nasional. Bisa dilihat di slide. Di antaranya adalah untuk mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Tadi sudah sempat saya bahas di awal. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional ada 3 faktor. Yang pertama adalah investasi, kedua adalah demand and supply, dan yang terakhir adalah pola konsumsi dan saving dari masyarakat. Metode penghitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain itu, untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode penghitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan sebagai alat evaluasi, di mana negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya. Terdapat 3 metode penghitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Yang pertama kita bahas dulu dengan pendekatan produksi. Kegiatan produksi biasanya adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Rumus pendekatan produksi adalah seperti tampak pada slide, di mana Y adalah simbol dari pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke 1 dikali dengan quantity barang ke 1 ditambah hingga ke P ke N, yaitu harga barang ke N dikali quantity ke N. Inilah salah satu beberapa komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional, diantaranya dari berbagai sektor, pertanian, industri, pengolahan, hingga jasa. Ini seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau biasanya dalam 1 tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, skill atau entrepreneur, dan masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya tenaga kerja dapat mulai gaji, pemilik modal akan mendapat pendapatan bunga, pemilik tanah
mendapatkan biaya pendapatan sewa, dan skill biasanya memperoleh laba. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut, di mana Y adalah pendapatan atau pendapatan nasional sama dengan W atau wage atau upah ditambah dengan rent pendapatan sewa ditambah dengan I pendapatan bunga atau interest ditambah dengan P atau profit atau laba. Yang ketiga adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Penghitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk belanja pemerintah, pengeluaran untuk ekspor dan impor. Sehingga rumusnya adalah Y atau pendapatan nasional sama dengan consumption atau konsumsi ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah ditambah dengan investment atau investasi ditambah dengan net export. Net export di sini adalah ekspor dikurangi impor. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kalau tadi pendapatan nasional, kita hitung pendapatan per kapita setiap penduduk. Mengapa ini penting? Jadi untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera, pemerintah memerlukan gambaran tentang bagaimana kondisi perekonomian di negara mereka. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi penduduknya. Inilah mengapa pendapatan rata-rata penduduk perlu dihitung. Tanpa mengetahui angka yang tepat, pemerintah pasti akan mengalami kesulitan untuk mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian suatu negara. Bayangkan jika pendapatan per kapita tidak diketahui dan dimonitor dengan baik, maka negara akan mengalami kesulitan untuk memunculkan inovasi yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negaranya. Singkat kata, pendapatan per kapita merupakan bagian penting dalam laju pertumbuhan ekonomi negara, bukan hanya soal kebanggaan. Jadi pendapatan per kapita sendiri adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, di mana ini diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur untuk kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Bagaimana sih menghitung pendapatan per kapita? Menghitung pendapatan per kapita bisa dihitung dengan membagi GNP atau Gross National Product-nya dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ini adalah gambaran tentang posisi Indonesia di ASEAN dilihat dari pendapatan per kapita penduduknya, di mana Indonesia ada di posisi kelima di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand, yaitu sebesar 3.893,6 US dollar atau kurang lebih 40 atau 50 juta atau 60 juta setiap tahunnya, tergantung kurs dolar ya pada saat ini bisa dihitung, atau rata-rata pendapatan penduduk Indonesia setiap bulannya di sekitar 4 juta rupiah. Sementara kita lihat Singapura sudah sangat jauh meninggalkan kita. Mereka ada di 64.581,9 US dollar. Atau sudah, kalau dirupiahkan sudah 800 hingga 900 jutaan setiap tahunnya. Jadi bayangkan penduduk di sana itu gajinya rata-rata 800 hingga 900 juta per tahun. Dan ini lumayan update ya, masih 2018. Jadi nggak jauh beda dengan kondisi sekarang. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya kuliah kita pada kesempatan kali ini yang kita bahas tadi tentang bagaimana menghitung pendapatan nasional dan menghitung pendapatan per kapita. Jika merasa ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan ragu untuk memberikan like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.